Bapa, betapa rindunya kami Tuhan untuk mengenal Engkau lebih lagi. Dengan cara inilah yang kami merindukan untuk kami boleh lebih dekat kepadamu, lebih mengenal Engkau lebih lagi ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi, membuat kami akan terus merasakan terkagum-kagum akan Engkau Tuhan. Kami akan merasakan tercengang-cengang akan apa yang Engkau lakukan. Sekalipun di dalam perjalanan yang kami alami, masih banyak perkara yang kami tidak mengerti. Tetapi kami mau terus berjalan Tuhan, sampai mencapai akan pengenalan akan Engkau yang sebenarnya. Dan kami akan mendalami akan apa yang menjadi rencana-Mu atas hidup kami. Bapa, sore hari ini kami bersyukur kepadamu karena Engkau membawa kami masuk dalam era yang baru. Engkau mengizinkan, Engkau memberi kesempatan untuk kami boleh memasuki sesuatu tahun yang baru menurut ukuran bangsa pilihan-Mu. Kalau kami boleh menikmati, kami tahu itu semua karena anugerah-Mu. Biarlah pada malam ini ya Tuhan, tidak ada satupun di antara kami yang ada di tempat ini maupun yang streaming pada malam hari ini tidak menikmati akan apa yang Engkau janjikan terhadap bangsa pilihan-Mu. Karena kami tahu kami juga adalah anak-anak pilihan-Mu. Kami terhisap dalam rencana-Mu yang mulia. Sampaikan Tuhan akan isi hati-Mu pada malam hari ini. Apapun yang saat ini kami hadapi, apapun yang saat ini kami alami, buat kami pada saat ini fokus dengan Engkau Tuhan. Kami buka hati kami saat ini. Bicara Tuhan, bicara kepada kami. Benar-benar kami membuka hati pikiran kami Tuhan. Kami siapkan wadah kami untuk menerima semua janji-Mu. Terima kasih untuk semua dan semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan sama-sama. Selamat malam saudara. Saya bersyukur banget saudara malam ini bisa ada di tempat ini. Saya itu sudah berkali-kali membatalkan untuk pelayanan di tempat ini. Bukan batalkan sih, mundur lagi. Sampai terakhir ini hari ini saudara. Hari ini pun saya rada lupa saudara. Oleh karena itu saya minta maaf terutama kepada Pak Wiryadi. Untung Pak Wiryadi itu WA saya. Kalau tidak kelewatan saudara. Karena fokus saya tuh hari-hari ini adalah hari-hari yang tersibuk di Sion. Ya, saudara tahu kan mau acara tanggal 19. Benar-benar saya tuh sibuk, pikirannya penuh saudara dengan semua yang harus diatur ya. Jadi terutama apa yang menjadi kesibukan saya dan fokus saya. Takut kalau madunya tidak cukup. Ya. Takut kalau minyaknya nggak cukup. Itu yang bikin saya manteng, ngerti ya manteng itu fokus Tuhan gitu. Jadi fokusnya itu tolong Tuhan. Sebab kita tahu madu dan minyak itu tidak diproduksi di Sion. Diproduksinya pabriknya di surga. Jadi kita gak bisa merintah gitu.
Jadi itu hanya gantung saudara. Itu yang bikin saya fokus. Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Itulah setiap hari. Tak habis-habisnya saya terus berdoa minta sama Tuhan. Sebenarnya di dalam jadwal saya itu sudah ada. Cuman begini saudara. Dari tanggal berapa ya? Tanggal 10 ya. Di situ kan saya tulis 10 pelayanan di Temanggung gitu. Tanggal 16 itu ada. Cuman rada di tidak di bawahnya itu, tapi rada kemiring. Jadi tidak kebaca sama saya. Dan sesudah itu adanya tanggal 19. Jadi saya itu nggak kepikir ada tanggalnya 16 antara tanggal 10 dengan tanggal 19. Wiryadi WA sama saya. Tante jangan lupa ya tanggal 16 di Windu. Masa sih? Masa saudara? Namanya juga sudah ada umur ya. Masa sih? Jadi saya lihat jadwal. Oh iya, setelah saya baca dengan teliti, iya ya. Nah mulai batal kebetah gitu ya. Kan tanggal 19 ada acara, pikiran saya sedang ke situ gitu. Saya tuh mikir ya, saya sudah batalin berkali-kali. Bahasa kerennya bocengli. Kalau sampai saya batalin lagi. Ya. Tapi saya ngomong, mau mundur enggak? Saya bilang, kalau misalnya enggak mau mundur, saya pasti datang. Gitu. Karena saya merasa terus terang aja, ini sudah tanggung jawab saya. Ya. Saya harus lakukan apa yang Tuhan sudah percayakan. Ya. Saudara tahu enggak? Pelayanan itu kesempatan saudara. Ya, jadi kalau saudara mendapatkan kesempatan buat melayani ya, kalau diundur berkatnya mundur. Jadi saya juga nggak mau berkatnya mundur ya. Cuma saya merasakan, aduh fokus saya lagi tanggal 19 ya. Tapi saya bilang tetap saya akan datang. Nah, sudah selesai begitu saya mulai Tuhan tolong Tuhan. Waktunya mepet banget. Saya minta Engkau yang akan memberikan sesuatu yang pas untuk saudara-saudara saya di Windu untuk mempersiapkan tanggal 19. Siap untuk mendengarkan akan pesan Tuhan hari ini? Tetap judulnya adalah Roh Hasanah. Sebab apa saudara? Kemarin sore ya, ini sekarang sudah sore lagi, sudah malam ya, sudah berarti sudah 24 jam. Itu kita begitu sundown, itu kita masuk yang dinamakan Roh Hasanah ya. Waktu yang dinamakan waktu tahun baru ya, buat bangsa pilihan. Nah sekarang saya mau sampaikan, saudara termasuk bangsa pilihan Tuhan? Amen. Jadi Roh Hasanah berlaku juga buat saudara? Sangat. Jadi ini berlaku buat bangsa pilihan ya. Dan saudara dan saya pun termasuk bangsa pilihan. Jadi Roh Hasanah berlaku buat saudara dan saya. Amin. Untuk tahun ini itu adalah tahun 5784. Saya tidak membahas tentang angka ya saudara. Jadi kita akan tahu bahwa untuk tahun yang baru ini ya, itu temanya sangat luar biasa. Memang yang dinamakan Ayin Dalet. Cuman bukan masalah Ayin Dalet saja. Tapi Tuhan itu membukakan. Karena begini saudara. Bangsa pilihan itu banyak sekali yang dinamakan imam-imam. Dan orang-orang nabi-nabi Tuhan. Sekalipun mereka itu belum kenal Yesus. Tapi mereka itu sering mendapatkan sesuatu pewahyuan dari Tuhan. Dan hitungan mereka itu brilian banget. Mereka tuh punya otak yang sangat luar biasa. Melebihi daripada bangsa-bangsa lain. Karena memang dia bangsa pilihan. Ya. Sehingga pada saat mau tahun itu mereka itu sudah mempersiapkan diri. Yahweh mau berbuat apa
untuk tahun ini. Dan mereka mendapatkan the years of open doors. Ya. Tahun di mana Tuhan membukakan pintu-pintu. Tadi sebelum saya ke sini masih di luar, ada satu anak yang ikut dengan saya dari Sion. Dia ngomong gini, "Mami tahu gak sih, antara Israel dan Palestina saat ini sedang membuat rekonsiliasi, membuat persetujuan. Bagaimana kalau mereka itu berdamai selama 7 tahun ke depan?" Masa? Saya bilang, iya. Sedang melakukan perundingan. Rekonsiliasi, gimana ya caranya Israel dan Palestina ini kita bisa menyatu kembali. Karena mau tidak mau mereka juga anak Abraham, ya. Sekalipun dari keturunan mamah yang berbeda, tapi mereka sama-sama keturunan Abraham. Jadi mereka merasakan, yuk kita mengadakan sesuatu perdamaian. Tapi mereka katakan ini lagi dalam keadaan digodok kita berdoa supaya benar-benar 7 tahun ke depan ini damai di bumi. Amin. Nah, ini salah satu open doors. Ini salah satu open doors. Jadi Tuhan itu untuk Rosh Hashanah ini adalah semua pintu itu terbuka. Dan saat saya sedang berdoa untuk tanggal 19 itu, Tuhan itu bicara tentang financial freedom. Nah, salah satu pintu terbukanya yaitu ini, financial freedom. Jadi saya percaya saudara sudah banyak mendengar akan khotbah-khotbah saya sebelumnya. Dan kita tahu kita hari ini merayakan Rosh Hashanah untuk melakukan apa yang dinamakan open doors ya. Nah, kita tahu yang namanya janji yang luar biasa, semua pintu akan dibuka dalam segala perkara, baik pintu rohani maupun pintu jasmani, itu Tuhan akan buka. Nah, sekarang masalahnya, tapi kita bicara tentang kenyataan ya. Ini kan janji ya. Janji adalah bahwa begitu hari ini adalah hari yang pertama kita masuk yang dinamakan Rosh Hashanah, the years of open doors ya. Kita udah masuk kan? Janji. Kita masuk, benar nih kita masuk. Bukan berarti benar-benar di depan kita itu ada padang rumput yang hijau. Semua pekerjaan tiba-tiba mendapatkan berkat. Tapi kenyataannya seringkali yang kita hadapi adalah sesuatu hal yang sebaliknya. Beberapa hari yang lalu ada seorang yang sudah ditinggal mati oleh suaminya. Dia tinggal sendirian karena gak punya anak, saudara. Dia mendengarkan khotbah-khotbah tentang persiapan untuk tanggal 19 ini. Dia gak tahan. Ya. Jadi dia telepon sama saya. Dia telepon, dia bilang, "Tante, bisa gak saya telepon?" Dulunya saya, ini anak gitu ya, saya dengar telepon. Tapi saya lagi sibuk, jadi saya balas pakai WA. "Nanti setengah jam lagi ya. Tante lagi banyak mau menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai." Setengah jam kemudian saya WA, "Oke, sekarang Tante bisa terima telepon kamu. Tante yang telepon atau kamu yang telepon?" "Saya yang telepon Tante." Jadi akhirnya telepon. Saudara tahu, begitu dia angkat telepon, belum apa-apa udah nangis. Saya bilang, "Nih, kalau kamu mau cerita sama Tante, sekarang kamu nangis, aku gak bisa nebak." Saya bilang, "Wes, hapus air matamu, cerita." Saya bilang, "Cerita dengan kata-katamu, apa yang jadi masalahmu. Jadi nanti kita bisa sharing, nanti tak doain." Saudara, apa dia ngomong begini,
Tante, saya baru saja mendengar akan penjelasan yang kemarin tanggal berapa ya saya khotbah terakhir tuh ya? 12, tanggal 12 kemarin ini. Itu kalau udah salah dia telepon tanggal 13 ya. Jadi 1 hari setelah dia. Saya dengerin, saya streaming, saya tidak datang katanya gitu. Ya. Pagi saya streaming, pagi saya dengerin lagi. Ini baru saja saya dengerin lagi. 3 kali tante, saya dengerin khotbahnya tante. Ya, saya bilang terus gimana? Saya itu pikir begini, janjinya luar biasa. Ya. Syarat-syaratnya saya tahu. Persoalannya, aku ini bisa masuk enggak? Itu pertanyaannya. Terus saya tanya, maksud kamu nanya begitu itu gimana sih, saya nggak bisa nangkep omongan kamu. Kamu ngomong saya bisa masuk apa enggak. Loh kalau bisa masuk apa enggak itu kan keputusan kamu bukan keputusan saya. Saya bilang kamu sekarang ini ada pintu terbuka. Ya. Lalu kamu ngomong sama saya, tante saya bisa masuk apa enggak. Ya itu kan keputusan kamu. Kalau kamu mau masuk kamu harus melangkah. Dan kalau kamu mau masuk kamu harus berjalan. Kalau saya bilang mengatakan pada bisa, kamu bisa masuk. Tapi kamunya diem di sini, bisa masuk enggak? Saya bilang. Itu keputusan. Kamu mau masuk yang dinamakan financial freedom, itu keputusan. Engkau mau masuk yang dinamakan pintu yang sudah terbuka di depan kamu. Dan kamu mau masuk atau tidak, itu keputusan. Saya bilang. Lalu dia mulai menceritakan pengeluhannya. Di mana dia katakan bahwa biasanya suami-suami itu kalau meninggal ninggalin harta. Suami saya enggak ninggalin harta. Enggak semua. Ya toh? Tidak semua suami-suami yang meninggalkan istri terus meninggalkan harta. Belum tentu semua kan. Tidak semua. Jadi bukan kamu saja. Kalau kamu katakan, kenapa aku harus hidup sendiri? Loh, kamu jangan seperti itu. Hadapi apa yang ada di hadapanmu bersama dengan Tuhan. Aku gak kuat. Tuhan itu sudah mengatur. Kalau gak kuat gak bakal kamu dikasih. Gitu. Saudara, seringkali kita menghadapi sesuatu kenyataan sedangkan kita menerima janji. Nah hari ini kalau ada yang mirip-mirip seperti itu dengan versi yang berbeda. Saudara yang ada di tempat ini yang juga mengalami ini, Ibu Nani mendapatkan firman tentang financial freedom. Lalu hari ini kita masuk ke masa Rosh Hashanah di mana pintu pada terbuka ya. Dan aku saat ini mengalami mirip seperti yang diceritakan. Hari ini jawabannya. Dengar baik-baik, lakukan apa yang Tuhan mau. Kita bercermin kepada firman Tuhan. Mau siap? Bercermin kepada firman Tuhan, jangan bercermin kepada kenyataan. Ya. Kalau kita melihat segala sesuatu kenyataan di dalam dunia, kalau kita melihat akan apa yang saat ini kita alami, kita jatuh dan kita tidak akan mengalami. Dan kita tidak akan bisa mendapatkan breakthrough yang luar biasa. Ya. Kita bercermin kepada apa? Firman Tuhan. Nah, yuk kita baca bersama-sama ya. Kita belajar dari siapa? Dari pengalaman yang ada dalam firman Tuhan. Kita belajar dari Yakub saat ini ya. Yakub ini saudara tahu kan? Yakub ini adalah cucunya Abraham. Cucu. Abraham punya anak kan? Namanya siapa? Ishak. Ishak punya anak 2. Betul? Yakub dan Esau. Nah ini 2 anak kembar. Nah sekarang kita tahu ceritanya dulu, tak kasih cerita sedikit mengingat ya. Yang Esau kesayangan papanya, yang Yakub kesayangan mamanya. Lalu si Yakub ini diomong sama mamanya,
kamu pakai bajunya kokomu, ya. Sininya dikasih bulu-bulu. Kamu ambil itu hak kesulungan. Sebab yang pertama nih, memang dalam Alkitab tidak ada. Tapi ini namanya mamahnya itu ngomong, ingat waktu kamu ada di dalam kandungan mama. Ya. Sudah ada firman bahwa kamu itu akan mendapatkan double porsi. Lebih daripada kakakmu. Ini berkat mau diserahkan, kamu harus ambil itu. Nah, itu ya. Yang kedua, kamu ingat gak? Kokohmu tuh pernah jual hak kesulungan sama kamu. Waktu kamu masak kacang merah. Jadi ini waktunya kamu harus ambil. Kalau tidak, itu hak kesulungan kamu hilang. Mulai pikir. Nah, ini ceritanya ya. Ini ceritanya sampai akhirnya dia itu dimasakkan sama mamahnya dan ketemu sama papahnya ya. Nah, ini ceritanya di dalam Kejadian 27 ayat 27 ya, yang katakan ini. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatilah dia katanya. Sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Nah, itu berkat apa kutuk? Berkat. Nah, apa maksudnya bau padang yang diberkati Tuhan? Artinya hidupnya akan penuh dengan kelimpahan dan tidak pernah kekurangan. Ya. Yang dimaksudkan padang yang diberkati Tuhan, baunya harum sekali, itu artinya hidupnya penuh dengan kelimpahan dan tidak kekurangan. Berkatnya seperti itu. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di muka bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Ini berarti hidup tidak pernah kekurangan kan, namanya berkelimpahan kan. Kelimpahan itu tidak pernah kekurangan kan. Ya, terus bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah Tuhan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau diberkati dia. Saudara tahu, kamu akan menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Ini janjinya ya. Yang ketiga, kamu akan mendapatkan hak kesulungan yaitu double porsi. Melebihi daripada kakak. Hebat enggak? Hebat. Janjinya hebat enggak? Hebat. Berkat yang diberikan kepada Yakub bakal dia terima luar biasa. Sampai pada saat Esau itu datang, dia ngomong, berkatnya sudah enggak ada lagi. Dia nangis, masa bapak punya berkat cuma segitu? Sudah diambil adikmu. Berarti apa yang dikatakan itu tidak bisa dipindahkan. Jadi berkat yang sudah keluar untuk Yakub tidak bisa ditukar. Itu paten, saudara. Nah, berkatnya luar biasa banget. Hari ini ada janji Tuhan. Ada open doors. Di mana Tuhan akan bukakan pintu-pintu berkat. Jasmani dan rohani. Bahkan kau akan membuat percepatan, Tuhan akan memberikan percepatan yang luar biasa saat-saat ini. Begitu saudara percaya, open doors terjadi atas hidupmu. Ya. Yakub senang, tapi fakta yang dihadapi apa? Berkat sudah diterima, fakta yang dihadapi apa? Kita baca dalam Kejadian 27 ayat 41. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada diri sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah ayah Yakub adikku akan kubunuh. Saudara, kenyataannya apa? Dia mau dibunuh.
Kalau dibunuh berkatnya itu kejadian tidak? Tidak. Kalau Yakub mati, ya berkatnya mati. Sudah tidak ada berkat lagi. Berarti tidak bakal terjadi. Kenyataannya dia dikejar-kejar kematian. Dikejar-kejar yang dinamakan kekhawatiran. Ayat 42. Ketika diberitahukan perkataan Esau anak sulungnya itu kepada Ribkah, maka disuruhnyalah memanggil Yakub anak bungsunya, lalu berkata kepadanya, Esau kakakmu bermaksud membalas dendam membunuh engkau. Jadi sekarang anakku, dengarkan perkataanku, bersiap engkau dan lari kepada Laban saudaraku di Haran. Saudara, perhatikan. Ini kan dapat dikatakan Yakub bisa nyalahkan mamahnya. Enggak, iya mah, aku kan sudah ngomong, sekarang aku seperti ini. Ya. Tapi lihat Yakub, seorang anak yang taat, sekalipun dia itu sudah melakukan dan atas saran mamanya, dia tidak menyalahkan mamanya. Dia taat, kamu pergi, sudah turut, dia pergi. Sedangkan begitu dia pergi, itu resikonya besar. Firman Tuhan mengatakan Yakub itu orang rumahan, gak pernah pergi. Di rumah sama mamanya, yang suka pergi itu adalah Esau. Dan sekarang dia harus pergi jauh dari mamahnya. Bayangkan saudara. Dia harus pergi jauh dari mamahnya. Itu sesuatu hal pergumulan yang amat berat. Tapi dia harus lakukan. Itu kenyataannya. Seolah-olah apa yang dijanjikan itu tidak pas. Karena kenyataannya tidak seperti itu. Aku dapat berkat, aku dapat ini, dapat itu, double porsi. Aku jadi kepala, tidak menjadi ekor. Aku akan mengalami berkat yang luar biasa, tidak kekurangan. Tapi kenyataannya aku dikejar-kejar kematian. Saudara, kalau hari ini kalian merasakan seperti itu, seolah-olah Tuhan hari ini mendapatkan sesuatu hal yang luar biasa. Tetapi kenyataan dalam hidupku, kontrakan aja sudah mau habis. Bayar listrik aku belum bisa. Tunggakan di bank aku belum bisa bayar. Aku masih banyak sekali utang di warung misalnya. Masih banyak perkara yang ada di hadapan kita. Belajar apa yang dialami Yakub. Kita belajar. Ya. Ikuti iman yang ada dalam hidup dia. Ya. Ini yang harus dilakukan. Yang pertama, mempunyai hati yang teguh seperti pilar. Ya. Panggilan di sini apa? Ada pilar yang goyang? Pilar itu tidak pernah goyang. Tetapi yang namanya anak-anak di bawah pilar suka teguh atau suka goyang? Jujur, suka goyang. Ya. Kita jujur. Tapi hari ini Tuhan katakan, ya, engkau harus teguh seperti pilar. Ini cara satu-satunya untuk engkau menikmati yang dinamakan the years of open door. Harus teguh seperti pilar. Ya. Jangan digoyangkan dengan apa yang kamu lihat saat ini. Tapi kamu lihat ke depan. Ada pintu yang terbuka. Saudara, saya mau kasih gambaran ya.
Saudara lihat ada pintu yang di depan, semua terbuka. Tapi ternyata aduh, untuk jalan ke sana kok becek banget ya. Kakiku sudah bersih. Kalau aku jalan ke sana becek lagi. Becek, sudah becek tak lihat-lihat itu kelihatannya ada airnya. Jangan-jangan lubangnya besar. Saya kakinya masuk kejeblos. Sudahlah, daripada kakiku kotor, daripada aku kejeblos, aku tidak mau masuk pintu itu. Bodoh apa pinter? Yang ngomong bodoh itu betul. Ya. Tapi seringkali kita bodoh. Gak mau kotor, gak mau resiko. Ya. Duduk diam saja, gak nyampe. Kalau kamu teguh, apapun yang terjadi jalani. Harus dijalani, becek ya jalani, banyak kerikil yang dijalani, ujungnya bagus. Saya teringat akan pengalaman daripada apa yang dinamakan tokoh pilar, ya, almarhum Bapak Yusak. Ini tokoh pilar, saudara. Benar-benar hatinya teguh. Tidak goyah sekalipun jalannya tidak baik. Saya teringat pada saat beliau pulang dari Irian. Ya. Pada saat dia mengatakan begini, beliau mengatakan begini, Tuhan tunjukkan kepadaku kota mana yang menurut pendapatmu itu yang terbaik buat saya. Ada 3 yang ditawarkan, Singapura, Jakarta, Bandung. Ya. Di antara 3 ini yang paling jelek Bandung. Ya. Yang paling enak adalah Singapura. Yang kedua Jakarta, yang ketiga Bandung. Paling tidak enak. Tapi pada saat berdoa, Tuhan ngomong begini, di Bandung itu tempatmu. Tapi Tuhan tunjukkan pada saat itu jalannya kecil, becek, banyak berlubang. Secara manusia bilang, Tuhan kenapa ya aku di Irian tuh sungguh amat sangat kaya. Di Irian itu aku sudah enak banget. Aku tidak ngalami kesukaran. Bahkan aku jadi dokter gigi, aku bisa dagang. Aku menjadi orang yang cukup bahkan kaya. Tapi engkau suruh aku balik ke Jawa. Ya wis aku mau. Ada 3 pilihan. Aku mau suruh milih yang paling jelek. Ini Tuhan atau bukan? Pak Yusak tidak pernah bicara begitu. Itulah pilar. Dia katakan, Tuhan, apa yang engkau mau aku jalani. Apa yang engkau tunjukkan itu saya tahu itu baik buat saya. Saudara, dia pilih yang Bandung. Buat orang dunia goblok. Enggak pakai pikiran. Tapi Pak Yusak katakan, aku mau lakukan hal ini. Singkat cerita dia di Bandung. Hidupnya senang, susah saudara. Karena saya ikut beliau. Saya tahu betapa susahnya hidupnya secara ekonomi. Secara rohani oke. Secara ekonomi hidupnya sangat susah. Karena hidup sehari demi sehari. Hari ini dapat uang dari praktek buat makan besok. Besok dapat uang buat makan lusa. Hidup dari hari ke hari. Dalam rumah tangga. Hidupnya sangat susah. Yang dinamakan itu jalanan benar-benar berlubang,
benar-benar becek, banyak kerikilnya. Tapi dia adalah seorang pilar. Nah, apa saudara yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan? Bentar. Ya. Kita lihat di dalam Yesaya 26 ayat 3 dan 4. Yang hatinya teguh, Pak Yusak itu hatinya teguh, Tuhan akan jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Ingat firman Tuhan ini. Kalau engkau teguh sekalipun engkau berjalan di dalam jalan yang tidak enak, Tuhan akan menjaga hidupmu. Dan dikatakan Tuhan akan memberikan damai sejahtera. Hidup Pak Yusak adalah seperti itu. Sekalipun dia itu mengalami seperti itu secara ekonomi, tapi damai sejahtera tidak pernah meninggalkan akan hambanya. Ayat 4. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Pak Yusak tetap percaya kepada Tuhan selama-lamanya. Karena yang dipercayai adalah gunung batu yang kekal. Gunung batu yang kekal. Bukan gunung batu yang sembarangan. Hatinya teguh, diberkati, diliputi dengan damai sejahtera. Ini yang pertama. Ingat, yang pertama adalah berdiri teguh, jangan goyah. Jangan lihat apa yang kita alami saat ini, saudara. Sudah jalani aja. Karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Ya. Tidak akan pernah, saudara, tidak akan pernah. Pada masa-masa kesukaran, ya, Tuhan itu akan tolong. Dan Tuhan menolong itu kadang-kadang tepat pada waktunya. Kalau Pak Yusak ngomong apa? Ngeri sedap. Dan itu Pak Yusak alami. Saat mendapatkan rumah di Gatsu, ia ngeri sedap. Saya yakin di tempat ini tidak ada satupun yang tidak mendengar kesaksiannya. Dan saya adalah saksi hidup. Jadi saya percaya, saudara, di dalam segala perkara. Pada saat Pak Yusak terjadi G30S, sudah mau dibunuh pada saat dia di Jogja. Dijalani. Toh Tuhan luputkan. Ujungnya saudara tahu. Anak dan cucunya diberkati Tuhan. Amin. Kalian ini sebetulnya melihat suatu kesaksian hidup dari hambanya. Hatinya teguh dan selalu dijaga. Saudara yang pernah menengok Pak Yusak saat terjadi kecelakaan, saya nungguin ya di rumah sakit. Karena pada saat itu kita itu Bahtera sedang mau pelayanan di Kalimantan. Lalu dikatakan gini, Ibu Nani dan Pak Daniel tinggal di Bandung. Kita semua pergi, kita berdua tinggal di Bandung nungguin Pak Yusak mau dioperasi. Ternyata tidak jadi dioperasi, cuma di sini dibolongin saja. Tuhan buat jalan sedemikian rupa. Pada saat terjadi kecelakaan, saya nungguin saudara. Saya tahu persis. Saya sama-sama memasukkan Pak Yusak ke didawuan itu. Pada saat masuk di rumah sakit, pada saat dia
tidak ada satu perkataan dalam mulutnya yang mengatakan, aduh aku sakit. Sirinya bengkak besar ya. Saya bilang, kok sakit enggak? Enggak. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya tuh sampai melongo. Dalam keadaan matanya begitu luar biasa besarnya. Masih ngomong, haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Jarang ya orang seperti itu. Pilar. Pilar. Dan saudara dan saya ada di bawah naungan pilar. Ya. Dalam menghadapi apapun percaya, teguh seperti Bapak Yusak. Itu sangat luar biasa, saudara. Saat saya tungguin, ya, saya katakan mau makan, gitu ya. Ini ada restoran Padang, makan ya. Gitu. Dan saat diberi makan dia muntah lagi. Ya. Itu saya aja hatinya, saudara. Hatinya itu sudah di awang-awang, ketakutannya luar biasa. Karena saya sendirian tuh di kamar bersama dengan dia tuh sendirian, saudara. Yang lain sedang ngurusin segala-galanya. Saya telepon sama Denny, Den cepet dijemput papa. Saya bilang gitu, cepet dijemput. Oke kita lagi di jalan. Nah begitu sampai di sana, saya bilang, ini gimana? Enggak apa-apa, papa ditidurin aja, langsung tak bawa ke Bandung. Itu saya bilang, jangan, maksud saya itu tidur saja kayak digledek gitu. Enggak apa-apa, aku di kursi roda saja. Saudara, begitu toughnya. Dari kursi roda mau ke tempat duduk di mobil, berdiri. Dan begitu sampai duduk di mobil mau berangkat, haleluya. Saudara, pilar. Sekali lagi pilar. Hatinya teguh. Yang namanya hatinya teguh dijagai dengan damai sejahtera. Luar biasa. Saya berdoa saudara, dalam menghadapi semua janji yang ada di depan kita. Yang tanggal 19 kita akan sama-sama rayakan di Sion. Saya mengundang saudara untuk datang. Saudara, jangan lihat. Kau harus punya keteguhan seperti pilar. Untuk terus berjalan. Sekalipun becek, sekalipun berlubang. Persoalannya saudara dan Pak Yusak berbeda. Setiap orang punya persoalan, semua punya persoalan. Masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah sakit, penyakit. Ada saja. Tapi percaya, jangan bergantung dan melihat apa keadaanmu saat ini. Jalan saja. Kamu akan melihat kemuliaan Tuhan terjadi. Amin. Ya, yang kedua, kita akan belajar dari Yakub. Yang kedua adalah tongkat. Ya. Yakub pergi hanya membawa tongkat. Dan saudara tahu kalau namanya tongkat itu adalah hanya potongan kayu. Sesuatu hal yang sangat-sangat tidak ada harganya. Tidak bisa diandalkan. Hanya sebagai suatu pegangan saja. Tapi nggak bisa diandalkan. Kita lihat ya. Sekalipun tidak bisa diandalkan. Bersama dengan Tuhan. Menjadi perkara yang ajaib. Amin. Kita baca di dalam Kejadian 32 ayat 10.
Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang Engkau tunjukkan kepadamu ini ya Tuhan. Sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberang sungai Yordan ini. Tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Ini menandakan ya. Sekalipun engkau tidak ada satu yang kamu harapkan atau andalkan. Bersama dengan Tuhan, ingat janjinya saudara. Janjinya adalah the years of open door. Itu dipegang. Dan itu akan menjadi milik saudara. Ya. Gak usah perlu takut. Tapi perjalanannya ya, apa yang dialami. Kalau saudara dan saya untuk mendapatkan 2 pasukan yang saudara dan saya double porsi. 2 pasukan itu double porsi. Kalau mau mendapatkan itu, ayo jalani bersama-sama. Seperti Yakub menjalani. Apa pengalaman yang dialami oleh Yakub? Kita baca di dalam Kejadian 28 ayat 10. Di mana dikatakan inilah awal perjalanan Yakub. Awal perjalanan menuju kepada penggenapan janji. Awal menuju kepada penggenapan janji. Kejadian 28 ayat 10. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala. Lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Saudara, seolah-olah tidak ada harapan. Gelap, sendirian. Orang gak pernah pergi-pergi. Dan di situ dia harus sendiri. Gak ada HP yang dia bisa ngomong sama mamanya. Mama, aku sendirian. Biasanya kan begitu kan. Ya, ini gak ada. Gak bisa bicara dengan orang tua, gak bisa bicara sama istri atau suaminya. Benar-benar hanya gantung sama Tuhan. Saya yakin saat yang seperti ini Ribkah pun pikiran, anakku ini gimana ya? Loh, kalau ada telepon kan zaman sekarang gini, gimana kabar kamu? Baik mah, aduh puji Tuhan. Kalau gak ada, gak bisa. Gak ada komunikasi sama sekali. Ya. Saya yakin Ribkah juga, aduh kok jadinya begini ya? Dia pasti pikiran. Tapi Tuhan izinkan semua terjadi. Akibat daripada perbuatan daripada Ribkah. Sampai dia mati tidak ketemu Yakub. Gak bisa telepon. Dan dia gak tahu apakah Yakub itu sudah sampai di Haran atau tidak. Dan bagaimana keadaan Yakub? Gak ada telepon. Gak ada video call. Gak ada foto yang dikirim. Saya percaya stres juga. Kemungkinan matinya juga karena stres, kita nggak tahu. Saudara, dalam keadaan seperti itu, mulai proses itu terjadi. Mulai proses itu terjadi. Saat titik nolnya Yakub. Dia itu pada saat di padang belantara, malam-malam, itulah titik nol pengharapannya. Di situ titik nol pengharapannya. Dia sudah tidak punya pengharapan lagi. Nol. Sudah sampai ke batas titik nol. Karena dia tidak tahu jalan menuju ke Haran. Dia tidak tahu jalan menuju ke Haran. Semua padang rumput dan padang belantara. Tidak ada yang dinamakan. Zaman sekarang kalau kita pergi-pergi ada Waze, ya, ada Google Map, ya. Kita tahu mau kemana.
ada lampu yang namanya traffic light. Di traffic light sebentar lagi ada menuju ke Windu, menuju ke Ciberem, menuju ke Buah Batu. Tidak ada saudara yang begitu. Blank semuanya. Lihat kanan ya begitu, lihat kiri, lihat ke belakang. Ini jalannya mau ke kanan, ke kiri atau ke depan. Dia nggak tahu. Dan tidak pernah berpengalaman dia untuk pergi. Itu berat sangat saudara. Saat dia di titik nol, di situ pertolongan Tuhan nyata. Saudara, saat kamu ada di titik nol saat ini, percayalah. Ada tangan Tuhan yang akan membuka jalan buat hidup. Itu pasti. Itu sangat-sangat pasti. Saudara, hari ini di Sion ada kejutan. Ya. Begitu semua yang dinamakan anggur dan minyak itu sudah mencapai 3.000 botol. Saya berdoa itu cukup. Itu anggurnya, madunya enggak keluar lagi. Sudah beberapa hari enggak keluar. Saya bilang, Tuhan, aku percaya cukuplah. Cukup ya. Minyak enggak keluar lagi. Kosong sudah. Di Malige sudah enggak ada minyak yang nanti dibagikan, tidak ada madu yang dibagikan, habis semuanya saudara. Saya sampai berpikir, ini terutama Ibu Guatlan yang suka diteleponin orang terus, nanti aku dikirimi ya, aku dikirimi. Nanti kalau mereka itu nggak kebagian bagaimana? Wis itu urusan Tuhan, wis jangan dipikirin, saya bilang gitu. Tadi pagi kan pas Rosh Hasanah. Jadi saya itu bilang sama Tuhan, Tuhan ini Rosh Hasanah loh. Sudah beberapa hari madumu enggak keluar. Bo hari ini keluar sih Tuhan. Itu doa saya. Bo hari ini keluar gitu loh Tuhan. Madu yang baru. Saya bilang. Saya tolong Tuhan, pengen lihat madu baru Rosh Hasanah. Saya itu ngomong gitu. Itu di Malige, saya tadi pagi berdoa di Malige. Itu yang saya doakan. Tuhan tolong Tuhan, aku pengen lihat madu baru Rosh Hasanah. Saudara tahu? Ajaib Tuhan mendengar doa. Mungkin kamu bisa kasihkan ke itu. Coba dilihat sedikit. Saudara, yang keluar biasanya madunya itu dulu yang pertama kali itu hitam. Yang kedua kuning. Yang ketiga kuning ada emasnya. Tapi hari ini kejutannya bikin saya terkejut. Madunya warnanya hijau. Dan ada emasnya. Ajaib ya. Beri kemuliaan buat Tuhan, jangan melongo. Saya bilang, Tuhan, saya bilang, Engkau memang tidak banyak ya, tidak banyak. Tapi itu sudah merupakan sesuatu hal yang sangat luar biasa dalam hidup saya. Karena sudah 3 hari gak keluar saudara. Saya bilang cukup, pasti nanti yang datang tidak akan lebih dari 3.000. Saya bilang gitu ya. Pasti cukup. Tapi tiba-tiba hari ini keluar. Tapi saya tidak tahu besok keluar atau tidak. Itu hak otoritas dari yang di atas. Ya. Banyak perkara saudara yang kadang-kadang kita nggak tahu. Tapi satu perkara dalam keadaan titik nol dalam hidup saudara dan saya. Tuhan pasti turun tangan. Bisa nggak? Bisa nggak? Ya, jadi pasti Tuhan turun tangan. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan Tuhan tidak pernah terlambat dalam menolong saudara. Percaya saudara.
dalam keadaan titik nol. Dalam keadaan titik nol, Yakub ketemu Tuhan. Kita baca sama-sama. Nanti kalau sudah bisa kamu begini ya supaya saya tahu. Ya. Ayat 12 dari Kejadian 28. Maka bermimpilah Yakub. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tempat itu. Surga menyentuh bumi. Coba lihat. Ini surga menyentuh bumi, saudara. Karena ada tangga dari bawah ke atas. Ada sesuatu link. Dan madu itu adalah satu link. Link ini luar biasa. Surga menyentuh bumi. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Jadi janjinya diulangi lagi. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau. Kemanapun engkau pergi, aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ingat, melainkan tetap melakukan apa yang Tuhan janjikan kepada saudara dan saya. Yaitu apa? The years of open door. Karena begitu Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Matanya tercelik. Nah saudara, kalau saat ini lihat ini, biar matamu berbinar-binar. Wow, coba ditayangkan. Tuh, lihat tuh. Hijau begitu. Ada emasnya. Itu sudah dapat. Sebetulnya di situ itu ada anggurnya diambil dan ini sekarang dituang di botol. Tuh, kayak begitu. Ajaib kan? Tiba-tiba itu anggurnya bisa keluar seperti itu. Datangnya dari mana? Kita tidak tahu. Tapi itu fakta. Ini fakta, saudara. Kamu gak mungkin bisa menyangkal. Bisa seperti itu gimana? Ya gak tahu. Caranya gimana? Ya nggak tahu. Kenapa bisa begitu? Ya nggak tahu. Itu mujizat surga menyentuh bumi. Amin. Saudara, kita melihat ya, saat dalam keadaan kebutuhan, Tuhan tetap akan memeliharakan saudara dan saya. Amin. Nah, apakah sesudah Yakub mengalami akan hal itu terus persoalannya hilang? Tiba-tiba dia terus jadi kaya? Belum. Ya, belum. Sedang menuju kepada hal itu. Sedang menuju kepada kelimpahan. Saudara, kalau sekarang belum kelimpahan, ngomong, aku sedang berjalan menuju kelimpahan. Sedang menuju ke sana. Ya. Tapi harus lewat mana? Lewat Haran. Ya, dia lewat Haran. Haran itu adalah kota tempat pemrosesan menuju janji. Haran adalah tempat pemrosesan menuju janji. Apa yang dialami di sana? Kerja sama mertua, betul?
Proses kan? 90% orang kerja sama mertua itu tidak enak. Ya kan? Jujur. Sedikit yang bisa ngomong, aku enak lu kerja sama mertua. Ya begitu. Tapi ada yang mengatakan, aduh kerja sama mertua. Ini Yakub kerja sama mertua diproses habis-habisan. Dia kali 10 kali. Ya. Ayo kamu kerja 7 tahun, kamu tak kasih istri. Istrinya ditukar. Sakit loh. Aku maunya sama adiknya dapetin ciciknya gitu tuh kan berat ya. Tapi ya dijalani terus, itu proses. Ya. Dibohongin. Ya. Memang itu adalah tabur tuai karena dia juga bohongin orang tuanya. Tapi kita tahu itu proses membuat dia mengerti. Ya. Membuat dia mengerti apa yang dia lakukan itu tidak benar. Jadi Tuhan didik dia sedemikian rupa. Diproses sampai habis-habisan. Itulah Haran. Saudara, kenapa Tuhan memproses? Untuk menghilangkan masa lalu. Untuk mempunyai sesuatu hal yang lebih lagi dalam hidup saudara dan saya. Ya. Supaya bersih bejanamu. Jadi kalau saat ini Tuhan izinkan kamu mengalami perkara-perkara tidak baik. Ingat, itu membersihkan bejana saya. Amin. Katakan itu membersihkan bejanaku. Aku ngalami begini, itu bersihkan bejanaku. Supaya bejana kita bersih, saat kita menerima berkat, berkat itu tidak akan menjadi penghalang sampai saudara dan saya menjadi jauh dari Tuhan. Amin. Ya. Sesudah itu apa yang terjadi? Terakhir adalah Peniel. Masa-masa pergumulan terakhir. Kejadian 32 ayat 30. Yakub menamai tempat itu Peniel sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka tetapi nyawaku tertolong. Namanya Peniel. Di mana dia punya berpengalaman dengan Tuhan. Loh, apakah pada saat dia kerja di Haran tidak punya pengalaman dengan Tuhan? Belum pol, saudara. Itu dianggapnya biasa. Tapi saat dia di Peniel itulah titik terakhir dia ketemu Tuhan. Saudara, seringkali kita jadi anak Tuhan ya. Sudah berapa tahun? Wah, aku jadi Kristen sejak dari dalam kandungan mamahku. Kenal Tuhan. Ya kenal. Sampai di mana? Ya nggak tahu. Punya pengalaman sama Tuhan? Nggak punya pengalaman sama Tuhan. Yakub adalah orang yang mengenal Allah dari dalam kandungan. Tapi dia belum punya ketemu dengan Tuhan. Sampai dia sudah dapat mimpi pun dia belum punya ketemu dengan Tuhan. Gak ngerti dia. Tapi saat dia di Peniel itu, dia ketemu dengan Allah Yahweh. Kenapa dari dulu-dulu dia namanya tidak diganti? Tapi sejak dia di Peniel, dia diganti namanya. Karena dia ketemu dan dia berpengalaman dengan Tuhan. Dia tahu persis siapa Allah Yahweh itu. Saudara, ini yang harus ada dalam hidupmu. Untuk masuk nanti tanggal 19 yang Tuhan rindukan, kamu harus ketemu dengan Tuhan. Sampai kamu tahu inilah Allah Yahweh. Aku tahu dia berpihak kepadaku. Aku tahu aku akan menang bersama dengan dia dan masuk yang dinamakan open doors itu. Saudara, kalau saudara lihat selanjutnya, pada saat dia ketemu Esau dia sudah tidak takut. Ya, karena dia tahu Allah beserta aku. Siapapun juga aku tetap akan tahu Allah beserta aku.
akhirnya didamaikan. Dan perkara yang ajaib yang terjadi. Saudara kalau baca kelanjutannya aneh saudara. Ya. Sampai dia balik papanya masih hidup. Betul? Dia masih ketemu Ishak. Ya. Bahkan pada waktu meninggal mereka berdua yang menguburkan. Dan perkara yang lebih ajaib lagi, Tuhan memisahkan dia dengan Esau. Coba saudara baca dikatakan, sesudah itu Esau membawa semua harta kekayaannya ke tempat yang lain yang dinamakan Pegunungan Seir. Meninggalkan adiknya. Ya kan sebetulnya akhirnya Kanaan menjadi miliknya Yakub tanpa perang sama Esau. Karena apa? Karena dia berpengalaman dengan Tuhan. Saudara, hari-hari ini masih ada beberapa hari, tanggal 19, sekarang baru tanggal 16 ya. Masih ada 3 hari lagi. Ayo Tuhan, aku ini masih di Haran. Atau aku ini ternyata masih di padang belantara baru melihat yang dinamakan malaikat naik turun. Atau aku sudah ada di Peniel dan aku sudah mengalami kemenangan. Pada saat aku mengalami kemenangan dan berpengalaman dengan Engkau, aku percaya Tuhan, semua musuhku akan didamaikan. Dan aku menikmati yang dinamakan tanah perjanjian. Yang dikatakan, engkau akan kubawa kembali, tanah Kanaan akan menjadi milikmu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu malam ini ya Tuhan. Persiapkan hati setiap anak-anak-Mu untuk menikmati Tuhan yang dinamakan double porsi, kelimpahan, keajaiban Tuhan. Hari ini mereka pertama kali, yang pertama dari persekutuan di Sion belum diumumkan tentang yang namanya madu hijau. Ada madu hitam, tapi madu hijau kami belum pernah lihat Tuhan. Tapi hari ini Engkau buat kejutan yang luar biasa. Dan ini pilar baru yang pertama kali melihat. Biar imannya bangkit. Bahwa Engkau mengatakan surga menyentuh bumi. Buat pengalaman Tuhan. Sampai semuanya masuk yang dinamakan the years of open doors. Tanamkan firman-Mu dalam hati setiap anak-anak-Mu. Biar ini merupakan suatu jalan menuju kepada tanggal 19 nanti. Dan semua berkat-Mu akan melimpah dalam hidup kami. Termeterai, termeterai, jadi. Kita katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.